masih bersama kita di sini. Gue Denji dan gue V Angel masih di Legar TV. Oke, kali ini anak Depok pasti. TV-nya anak Depok, podcastnya anak Depok. Iya. Kali ini kita kedatangan mau bicara dengan abang. Bincang-bincang tipis-tipis lah ya. Abang Sihar Simatupang, seorang jurnalis dan penulis juga ya. Berkaitan dengan bedah acara buku, hari ini pastinya. Ya, acara hari ini bedah buku Juki Sungai Tak Bermuara. Silakan abang, bagaimana bang? Ya, untuk kita di Depok ini menarik lah ya, ada tokoh yang bisa kita biografikan, semi biografi. Penulisannya bagus juga dari Bang Hanung ya. Betul. Jadi dalam penulisan ini juga kita bisa mendapatkan hikmah bagaimana seorang yang parlemen, tapi cerita hidupnya di seputaran Depok, bagaimana perjuangannya. Complicated ya, complicated sekali. Dan Bang Hanung udah menceritakan banyak tentang itu. Cerita itu. Nah, Bang Hanung sebenarnya ada juga di sini nih. Dalam cerita itu kita bisa menggali ada kisah-kisah yang menarik masa kecil dari Bang Juki ini. Betul. Ya. Bang Juki juga ya. Kisah-kisah dia. Kemudian di perjalanan selanjutnya itu bisa kita nikmati gitu loh. Di penulis mungkin kita bisa bercerita juga ya. Siap. Oke, Bang Sihar. Oke. Tadi kita ngobrol-ngobrol dikit tadi mengenai acara pada hari ini. Oke. Nah, terus untuk sedikit-sedikit ya, Bang Sihar ya. Selain tadi kita bedah buku tadi, bolehlah kita ngobrol masalah seni dan budaya, masuk sedikit lah ya. Oke. Karena tadi berkaitan juga di dalam satu buku itu. Oke. Kalau menurut Bang Sihar sendiri, bagaimana seni dan budaya ke depannya untuk Depok khususnya ya? Harapan dari Bang Sihar sendiri gimana? Oke. Jangan sampai memang Depok ini hanya tempat kita untuk istirahat dan tidur. Nah, saya lahir SD, SMP, SMA di Depok ini. Banyak dan saya menikmati sekali. Tapi kalau bisa jadi space kebudayaan. Nah, itu pedestrian udah mulai ada. Betul. Tapi tempat seni, area seni itu penting buat kita. Gitu. Dan saya berharap bukan cuma Bogor, Jakarta, masa Depok lewat. Ya. Itu space area seperti itu. Di Bogor mulai dibuka, Jakarta dibuka, tapi kita tetap menanti untuk space kebudayaan, culture space untuk di Depok. Itu harapan saya gitu. Yes, untuk seni dan budaya. Dan oke, kita kembali lagi ke buku. Oke, gimana tadi untuk buku yang sudah barusan tadi kita bedah tadi ya Bang ya. Harapan untuk para pemirsa, kita bicara di pemirsa atau pembaca buku nantinya ya. Harapan dari Bang Sihar sendiri untuk pembaca di luar sana lah ya. Apa nih harapan tentang buku ini? Buku ini harapannya bagian dari para tokoh-tokoh, baik itu bukan cuma tokoh politik formal, tapi juga non formal ya. Tradisi itu semua dibicarakan, diangkat, termasuk Gong Sibolong, Bang Boy Manisa dan banyak lagi tokoh-tokoh lain itu. Jadi sediakan space, dukung para maestro tradisi. Kita nggak bisa bicara modern dan postmodernisme bahkan kontemporer tanpa pernah bicara tradisi, karena itu sejatian kita, awal kita yang mengalir dari darah kita. Itu yang paling penting. Kita boleh ngomong kontemporer melangit, kita boleh bicara post struktural, tapi kita bicara nadi kita sendiri, jati diri kita sendiri, jiwa tubuh kita sendiri, itu penting. Luar biasa. Termasuk Depok gitu. Termasuk Depok. Dan Depok itu adalah bagian dari urban. Saya lahir besar di Depok, di perumahan Depok. Dan berbagai suku tapi tetap mendukung bagaimana budaya tradisi Depok tetap didukung dan diagungkan. Di tiap tempat itu tradisi selalu muncul. Itu yang penting. Masa Depok enggak? Nah, itu dia. Harus itu. Yes, itu dia. Dan satu lagi dong untuk generasi mudanya ini Bang Sihar ya. Generasi muda terutama di khususnya di Kota Depok, apa harapan Bang Sihar nih? Ya, kita mengharapkan di urban saat ini yang lahir besar di mana kemudian tinggal di Depok, dunia digital, tetaplah ingat pada kebudayaan kita yang ada. Bagaimana menggabungkan itu, tetap berbicara tentang digital, tapi keseharian kita, kehidupan kita, kebudayaan kita di sekitar kita tetap kita bisa tidak lupakan. Karena dalam digital tuh ada identitas juga. Orang-orang luar, Korea, Jepang, Cina ketika membuat film, kultur itu dibangun. Betul. Nah, begitupun Depok, begitupun Jawa, Indonesia, Sumatera dan tiap tempat itu adalah bagian dari jati diri, sehingga di tengah transformasi digital yang ulang-alik, yang fantasmagoria, kecepatan bagi kilat, karena peristiwa di dunia itu bisa ada dihadir di ruang tamu kita, Depok tetap ada.
Papua tetap ada, Hollywood tetap ada. Betul. Dan semua mendapat tempat yang sama. Nah, gitu. Luar biasa. Yang ngobrol sedikit tuh nggak akan pernah cukup sama Bang Syihari seperti ini. Karena dari tadi aku agak melirik, luar biasa ini orang gitu. Mungkin akan panjang ceritanya, mungkin next bisa jadi kita ngobrol panjang ya Bang Syihari ya. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Syihari untuk Generasi Muda Depok dan tetap kreatif. Salam kreatif dari kita semua. Satu kata buat Laker. Buat Laker TV. Laker TV. Satu kata dong. Tetap semangat dan salam kreatif. Yes, balik lagi bersama kita. Gua Angel dan gue Denzi. Masih tetap di Laker TV. Ada Bang Hanung di sini ya. Yes. Bang tadi luar biasa sekali, terinspirasi sekali ya dengan. Bentar dulu dong Denzi, terlalu panjang dulu. Kita kenalin dulu Bang Hanung ini siapa? Iya. Saking ininya, saking excited ya. Excited. Oke, kita kenalin dulu Bang Hanung ini sebagai apa nih di sini acara ini? Bang Hanung adalah sebagai saya penulis buku Juki Sungai Papua. Penulis buku Juki yang kita bedah sore ini tadi ya. Dan luar biasa yang saya tadi kerekam ketika menulis tentang Kus Plus itu ada sesuatu yang sangat menginspirasi ya untuk silakan kita kembali lagi ke bedah buku Juki. Boleh. Bang Hanung. Silakan Denzi. Ya, cara penulisannya bagaimana atau ada kesan dan pesannya dari Bang Hanung? Ya, intinya sebenarnya ini sebuah buku biografi biasa sebenarnya. Bahwa kemudian ada perbedaan dalam cara penulisan itu style. Setiap orang pasti berbeda. Betul. Setiap penulis. Kemudian prosesnya juga normal-normal aja sih, cuma 6 bulan. Mungkin ada orang bilang ini cepat banget, tapi ada yang bilang juga wah ini lama banget nih 6 bulan nih. Harusnya tergantung penilaian orang ya. Tergantung juga tingkat kesulitan seperti apa. Betul. Tapi yang paling penting adalah ini bahwa saya terutama dan Bang Nuroji pasti ingin agar buku ini menjadi sesuatu buat pembacanya. Ada sesuatu yang diambil. Betul. Jadi kenapa judulnya Juki bukan Nuroji? Karena saya dan Bang Nuroji sepakat seperti di sejak awal, Bang saya nggak mau nampilin Bang Nuroji. Saya menampilkan pemikiran Bang Nuroji. Saya menampilkan kebijaksanaan Bang Nuroji sebagai manusia. Maka dibuatlah judul Juki. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan setiap pembaca bisa mengambil inspirasi dari sini, mendapat inspirasi. Betul banget. Tadi aku juga sempat baca sedikitnya yang tadi aku bilang sempat aku utarakan di sana tadi juga memang banyak kisah-kisah yang menarik di sini ya, Bang Hanung ya. Banyak kisah yang menarik di sini yang kita ambil dan seperti yang tadi aku bicarakan juga masalah quotes tadi itu luar biasa ya untuk anak-anak muda kekinian yang tadi gue bilang ya Bang Hanung ya. Itu pas banget kalau misalnya lo baca buku ini gitu loh. Itu memang bahasanya ringan ya Bang Hanung ya. Bahasanya ringan, nggak terlalu berat dan itu bahasa anak Depok banget lah ya. Nah sekarang Bang Hanung sendiri, kalau apa nih harapan Bang Hanung untuk kedepannya untuk para pembaca buku di sana yang mungkin nggak banyak lah ya, nggak terlalu suka buku ya kan, nggak terlalu suka membaca. Seperti saya bilang tadi, saya bukan kutu buku, tapi paling tidak ada satu hal yang menarik di situ. Coba ungkapan apa dong dari Bang Hanung? Iya, ke banyak orang, termasuk ke Laker TV. Saya berharap bahwa buku ini akan diinformasikan kepada seluruh orang, semua orang bahwa ini buku yang ringan sebenarnya. Kenapa dibilang sebuah buku supaya mereka mau ikut baca. Betul. Tapi ketika ini jadi sebuah buku biografi, kesana kan berat banget, malas banget, apalagi tebalnya kayak gini kan. Betul. Jadi tolonglah diringan-ringankan buku ini gitu. Ini buku bukan buku hebat, buku biasa-biasa aja, supaya orang mau baca gitu kan. Supaya orang mau baca gitu. Oke, baik. Satu lagi dong, harapan dari Bang Hanung sendiri untuk generasi mudanya nih Bang Hanung nih. Untuk generasi muda di sana yang tadi seperti kau bilang mungkin agak bersinambungan dengan pertanyaan aku tadi yang tidak begitu menyukai membaca ya. Kiat-kiat apa nih supaya ayo dong membaca gitu kan, gemar membaca itu bagus loh gitu kan. Iya, ini kan masalah literasi. Jadi artinya kan masalah literasi kan masalah global, masalah dunia. Nggak cuma di sini orang berkurang minat bacanya, tapi seluruh dunia kan. Tapi kan kita punya itu tuh,
punya satu sistem bagaimana orang bisa membaca sebuah buku. Mungkin dijadikan masuk ke dalam website tertentu, ya kan, supaya orang gampang mengaksesnya. Dan karena buku ini bukan buku komersil, tidak dijual, jadi akan sangat mudah mengakses. Yang penting itu tadi saya pikir terus menerus dikampanyekan bahwa buku ini buku yang ringan. Nah, itu yang paling nomor satu saya pikir itu. Oh, berarti tadi buku ini tuh memang tidak untuk diperjualkan ya, Bang? Iya, nggak diperjualbelikan. Tidak diperjualbelikan. Oh, tidak diperjualbelikan. Itu luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya kalau diperjualbelikan saya kaya. Nah, buat lo yang di luar sana, nyesel lo kalau nggak bisa punya bukunya ini. Tapi ini kita bisa mendapatkan buku ini gimana caranya, Bang? Di Betawi Ngumpul Creative Center. Betawi Ngumpul Creative Center. Yes, betul. Itu adanya di warung Betawi Ngumpul di Tanah Baru. Oh gitu. Nah, di sana kalau misalnya lo pengen dapetin bukunya ini, buku yang sangat unik, menarik, simple ya, Bang ya, isinya ya. Yang berjudul apa tadi, Bang? Juki Sungai Tak Bermuara. Lo udah bisa datang langsung ke galeri Betawi Ngumpul Creative Center. Oke, Bang Hanung, terima kasih banyak untuk waktunya. Boleh minta satu kata untuk Laker TV? Oke. Laker TV inovatif. Balik lagi bersama kita, gua Angel dan gue Densi di Laker TV Podcast. Podcastnya anak Depok. Ada siapa kita kali ini, Angel? Kita kedatangan salah satu peserta dari acara bedah buku ya. Acara bedah buku tadi. Beliau tadi sempat aku melihat beliau itu menarik, Bu. Menarik, Ibu. Aku panggilnya apa nih ya? Ibu ya. Ibu lah ya. Beliau Ibu Fanny J. Poi. Seorang penulis juga. Beliau itu seorang penulis, jurnalis, sastrawan juga. Nah, luar biasa tadi aku sempat ngelihat beliau itu, wah, keren nih. Boleh nih kita wawancara dikit-dikit nih ya. Oke, boleh mungkin minta sedikit ini aja dong, Bunda. Kok Bunda ya, Ibu ya? Ibu. Bunda atau Ibu. Sedikit ya tentang tadi acara bedah buku tadi, gimana pendapat atau tanggapan dari Bu Fanny sendiri mengenai acara tadi? Buku yang diluncurkan oleh Pak Nuroji, saya melihatnya itu suatu terobosan baru ya, sebuah bukan terobosan baru, tetapi sebuah kreativitas yang membuat siapapun yang melihatnya, yang membaca buku itu akan menjadi termotivasi untuk menulis dan terus menulis di era sekarang yang dimana minat baca mulai menurun akibat gadget. Nah, dengan adanya buku ini, saya berharap peminat untuk membaca buku-buku yang diluncurkan sekarang ini atau suatu saat lagi akan semakin banyak, begitu. Amin, ya. Amin. Luar biasa tadi. Sebenarnya tadi banyak sekali yang sudah diungkapkan Ibu Fanny sendiri tadi di depan tadi. Ya. Dan tadi aku sempat mendengar juga beliau ini banyak sudah membuat buku ya, Bu ya, dari beberapa biografi dari beberapa tokoh ya mungkin ya. Baik, luar biasa. Dan tadi ada satu hal yang menarik juga, tapi nanti kita bahas. Oke. Sedikit, it's okay, nggak apa-apa, ke Bu Fanny aja. Dia untuk saat ini biar keep dulu aja, Bu. Pendengar aja. Tadi menarik perhatian saya, Ibu dan juga Bapak tadi, luar biasa ya bicaranya tadi. Nah, sedikit oke, di luar dari ini ya, tapi tetap ini masih dalam satu konteks, karena tadi di dalam buku ini, bedahan buku ini juga di situ ada terkandung mengenai seni dan budaya. Oke, bagaimana menurut Bu Fanny sendiri untuk mengenai seni dan budaya ke depannya? Apa harapan Bu Fanny? Saya rasa untuk seni dan budaya, pemerintah harus fokus juga ya melihat keberadaan seni dan budaya di Indonesia saat ini, karena dengan berkembangnya beragam opini, beragam masukan yang berkaitan dengan suku, ras, dan agama, seni dan budaya mengalami pengikisan sedikit. Karena
tidak dibangkitkan lagi karena kecintaan orang di era milenial ini kembali ke hal-hal yang berkaitan dengan hedonis, dengan hal-hal yang berkaitan dengan materialisme. Jadi untuk berpaling ke seni dan budaya hanya dipakai oleh orang-orang yang berada di daerah-daerah. Mereka masih memakai memanfaatkan, masih menggunakan seni dan budaya daerah. Tetapi untuk orang perkotaan lebih ke era milenial, lebih ke yang saya bilang tadi, hedonis dan memuja kepada materialisme. Begitu. Betul. Begitu. Oke, baik Bu. Ya, teknologi dan penampilan pada umumnya ya. Karena kita teknologi itu kan melihat dari keadaan dunia sekarang. Seperti kita melihat sekarang yang lagi tren kemarin tuh Citayam Fashion Week, ada Paris Fashion Week dan sebagainya, New York Fashion Week, itu yang membuat orang-orang perkotaan lebih international minded jadinya. Betul. Untuk ke daerah, untuk melihat seni dan budaya hanya orang-orang yang tinggal di daerah-daerah saja. Barangkali begitu pendapat saya. Betul. Baik, berarti Bu Fani sendiri di sini mendukung ya, sangat mendukung dengan adanya peluncuran buku ini dan juga sangat menyupport sekali untuk seni dan budaya di Depok. Kedepannya seperti apa? Sangat mensupport ya Bu Fani ya. Sangat mensupport. Betul, tadi juga saya mensupport Bu Fani juga membuka perpustakaan tadi ya. Saya buka perpustakaan, bukan perpustakaan, seperti rumah tulis dan baca. Rumah tulis dan baca. Dari ayah saya, sastrawan NTT, Gerson Poik. Jadi di situ di rumah baca itu saya membuka kelas mau menulis cerita pendek, puisi, novel, artikel jurnalistik. Kebetulan saya memang 35 tahun menjadi jurnalis. Jadi bisa mau belajar teknik penulisan jurnalistik di sana. Luar biasa. Mungkin nanti untuk membedah lebih lengkapnya lagi, mungkin nanti kita bisa ngobrol next ke depannya Ibu. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini lagi. Mungkin nanti bisa di tempat Ibu di sana ya. Luar biasa lah. Yang pasti kami mengucapkan terima kasih banyak. Suatu hal yang luar biasa bisa berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol asik di sini bersama Bu Fani. Oke Bu Fani, satu kata dong untuk Leger TV. Leger TV, salam literasi. Yes, balik lagi masih bersama kami di Leger TV. Podcastnya anak Depok. Masih bersama gue di sini, Denji dan gue Angel. Oke, kali ini kita bersama apa nih gue manggilnya? Abang kali ya, Bang Haji. Abang apa ayah? Tuh kan, apa ayah TB? TB apa Bang Haji nih? Ya. Ada Bang Haji Topik Lala ya. Nah, kebetulan hadir juga di acara sore ini di bedah buku Juki Sungai Tabur Muara. Kesan dan pesannya mungkin Bang Haji. Ya, pesan dan pesannya pertama saya mengucapkan terima kasih dengan acara begini. Bedah buku artinya kita diingatkan. Sekarang kan media genggam ya, dan budaya baca itu kurang. Nah, mungkin lewat momen ini siapapun kita harus kembali lagi untuk membiasakan membaca gitu. Betul. Membaca. Itu benar banget. Itu banyak hal yang sekarang banyak orang-orang atau generasi muda lah ya pastinya Bang Haji ya, yang di sini memang sangat kurang untuk minat membacanya. Itu luar biasa, apalagi sekarang pengaruh gadget luar biasa ya. Bang Haji. Nah, satu dong Bang Haji, apa nih harapan Bang Haji untuk para generasi muda sekarang ini supaya mereka lebih lagi mau giat membaca? Seperti apa? Harapan saya untuknya generasi muda gemar-gemarlah membaca. Nah, selain membaca buku, bacalah situasi dan kondisi. Ya, tentang seniman, tentang senilai budaya seni di Kota Depok ini harus bagaimana. Jangan mengandalkan figur. Anda yang seniman hadir di sini dengan menghadirkan kekayaan ataupun status ketenaran, jangan cuma nyemplak aja di Depok, tapi bersuaralah. Minimal kita punya gedung kesenian. Nah, minimal itu dia. Kita punya tempat untuk teman-teman ini. Wadah ya. Di Depok ini, sumber ini nih. Ini kalau ada investor yang tahu, ya kan. Ini saya belak-belakan aja ya. Kalau ente ke Taiwan, itu lokasi Jackie Chan itu jauh, Bang. jadi tempat turis nonton. Oke, betul. Jauh ya Bang ya, Taiwan. Di Depok tuh ada tempat
tempat lokasi syuting. Nah, Islam KTP di situ. Itu Depok tuh. Iya. Ya. Ntar saya ceritain tempatnya di mana. Itu di Depok. Sinetron Tukang Bubur Naik Haji itu di Depok. Semuanya nah, film dia yang meranin. Kok para penguasa diem aja, nggak bisa melihat ini menjadi sumber devisa buat Depok gitu. Ya kan banyak seniman dikaryakan, ente tinggal nulis kebijakan, arahkan gitu. Biar katanya banyak seniman di Depok. Kalau nggak ada kebijakan dari penguasa, judulnya Oh My Darling, Oh My Darling. Oh My Darling, Oh My Darling, I love you. Dalam ya. Itu pertanyaan yang mau gua tanyain tadi, tapi udah dibedah semuanya kayaknya sama Doi. Iya. Oke Bang Haji. Siap. Makanya banyak banget tadi ya. Kita mau tanya dia udah dibedah semua tuh tadi, masalah seni dan budaya udah gede bedah juga. Generasi anak muda udah juga. Betul. Satu kata dong Bang Haji buat Laker TV. Laker TV ini semua orang-orang seniman. Ya, seniman Depok ngumpul di sini. Jadi dengan adanya Laker TV tetaplah bersuara. Untuk para seniman sehingga seniman ini menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Gitu. Baik. Loh. Amin. Oke, satu kata buat Laker TV dong Bang Haji. I like it. Balik lagi. Jangan bosan ya. Jangan bosan ketemu kita terus. Masih tetap di Laker TV. Laker TV. Podcastnya anak Depok. Dan kali ini ada Tora Kundera yang apa ya? Menginspirasi untuk membedah buku Juki Sungai Tak Bermuara. Bang Tora, atas dasar apa nih Bang Tora, apa istilahnya mendorong untuk apa ya? Membuat acara bedah buku ini. Membuat acara bedah buku ini. Silakan Bang Tora. Ya, ini saya karena melihat ini sebuah karya ya, sebuah karya dari seorang tokoh, dan ini sangat menarik pastinya karena Bang Haji Nuroji selaku tokoh itu pasti sudah banyak dikenal publik ya. Betul. Artinya karya ini menurut saya layak untuk dikupas sehingga masyarakat Depok atau masyarakat luas ini tahu bahwa karya ini ada dan karya ini layak untuk dibaca karena ini sangat menginspirasi ya seperti tadi udah kita kupas seperti itu. Makanya saya akhirnya menghubungi Mas Agung laku pihak kedai Laker, bisa nggak bikin acara di sini? Oh ya bisa. Nah, udah akhirnya oke, sip, berangkat. Akhirnya terlaksana dengan sukses dan banyak juga yang hadir ya, tokoh-tokoh sastrawan, terus teman-teman yang memang punya pengaruh ya, jurnalis dan lain sebagainya. Iya betul. Luar biasa. Seperti itu. Lalu harapannya dengan kupas buku ini, harapannya apa ke depannya? Ya harapannya apa yang ditulis dalam buku itu bisa menginspirasi banyak orang karena sosok di dalam buku itu baik Bang Juki atau Bang Haji Nuroji itu menceritakan kisah bahwasannya orang biasa atau mungkin orang yang marginal ya, dulunya susah ya, tukang bangunan ya kan, dari merangkak terus pas mau naik dibohongin lagi itu ternyata bisa sukses ketika dia tetap optimis ya. Betul. Nah ini sangat perlu dipelajari ya sama orang ya. Inspirasinya tetap optimis. Betul, ya. betul. Jadi kalau gagal sekali jangan langsung menyerah. Itulah yang ada dalam kisah buku ini. Dalam kisah buku ini terlalu complicated banget ya sebenarnya Bang ya, luar biasa, banyak banget kisah yang dapat dipetik ya dari buku ini. Dan di sini juga memotivasi kita ya, kita dan juga memberikan inspirasi untuk kita semua sebagai pembaca pastinya ya, supaya lu jangan patah semangat gitu kan, lu jangan merasa lu pada saat lu udah lagi kesusahan, lu langsung yang gue gimana ya ke depannya, gue nanti gimana. Oh jangan seperti itu. Justru yang tadi gue baca dari buku Juki Sungai Tak Bermuara itu amat sangat dalam loh maknanya.
Memberikan motivasi kita supaya terus maju ya, terus lanjut terus ke depannya seperti apa. Lo nggak boleh patah semangat, tetap lo harus berjalan ya sesuai ritmenya. Dan juga satu ini juga tadi ada bahasanya, jadi bukan hanya diri lo sendiri di sini berusaha, tapi lo dengan Tuhan juga pastinya ya. Betul. Komunikasi antara lo sama Tuhan itu penting sekali. Ya, jadi ini sebuah kisah perjuangan. Betul. Ya kan, kisah sukses dari seseorang. Betul. Oke. Betul. Sangat ya perlulah masyarakat mengetahui itu. Benar banget. Ya. Inspirasinya. Betul. Oke, Bang Tora, terima kasih banyak Bang Tora. Mungkin satu kata dulu dong. Satu kata buat Leger TV. Mantap. Iya. Padi lulu, padi mayang.